Dulu aku tinggal di Sidoarjo, sempat ikut bapak dinas ke Medan, bapak kan pelayaran. Nah, waktu aku kecil tuh pengen banget makan nasi rawon, tapi di Medan nggak ada nasi rawon kan. Nah, akhirnya punya cita-cita, seru nih kalau misalnya gede punya restoran nasi rawon di Medan. Awalnya gitu. Tapi semakin ke sini, ya namanya orang kan cita-citanya tetap sama, tapi produknya yang dirubah karena masak rawon nggak segampang itu. Akhirnya aku usaha jus aja kayak gitu. Jadi dulu tuh sebelum jus aku punya usaha namanya Dapur Manis Kak. Itu jual es krim sama roti bakar. Cuman bertahan 1 tahun. Nah, setelah setahun itu aku bingung. Ini enaknya mau ngelanjut, ada tambahan dana kan. Mau aku masukin di cafe es krim roti bakar itu atau produk lain. Aku bimbang. Tiba-tiba adik aku nyuruh adik aku yang paling kecil, tolong dong beliin jus Indomaret kayak gitu. Nah terus aku kepikiran, oh iya, jus di Sidoarjo dari dulu produknya udah ada, tapi nggak ada merek yang mimpin. Jadi kalau orang Sidoarjo tuh mikirnya kalau misalnya mau beli jus, ya jus Indomaret, jus Alfamart, jus kantor pos, tapi merek jusnya tuh masih belum ada yang mimpin di Sidoarjo. Nah aku mikirnya, oh itu peluang sih, daripada aku ngedukasi pasar dengan misalnya aku produk baru yang belum umum, belum ada, mending aku produk jus ini dari zaman dulu udah ada tapi nggak ada yang merek yang mimpin kayak gitu. Jadi aku ya udah aku buka jus aja, cuman aku pengen di branding yang bagus. Kalau Gemes sih dari 2016, dari Januari 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah sih kita sekarang Gemes udah ada, namanya usaha dan naik turun, cuman sekarang kita udah ada 3 outlet. 2 outletnya itu ada di Stan Alpha, yang 1 outlet kita fokus ke Ghost Kitchen. Karena waktu pandemi kemarin pola belanja customer ini udah berubah. Di outlet-outlet kami juga lebih banyak orang belanja lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood kayak gitu. Jadi saya lagi yang sebenarnya kita kemarin punya 3 outlet, itu outlet semua bentuknya. Nah, cuman kemarin saya daripada ada aku mikir karena pola belanja ini udah berubah, aku pengen coba deh jualan di rumah, fokus ke online. Ternyata malah lebih jalan kayak gitu. Kalau yang di outlet utama emang masih ada penurunan dikit banget, tapi alhamdulillah masih aman-aman aja kalau di produk jus. Karena kan sebelum pandemi emang kita udah ngedukasi di pembelian online itu, emang kita udah jalan di situ. Ketika pandemi ya orang-orang udah kebiasa beli online juga. Karena sebenarnya kalau misalnya kalau online pun, kalau misalnya untuk orang yang mau baru terjun, mereka nggak butuh karyawan, nggak butuh sewa tempat kayak gitu. Kayak aku yang di rumah aku handle sendiri, aku nggak butuh karyawan, nggak butuh sewa tempat, jadi perhitungan untungnya lebih enak. Dulu itu asal mulanya target marketnya anak SMA Kak. Nah, buat nama yang unik yang mengasosiasikan target market itu kayak gimana kayak gitu. Aku sempat 3 hari sih mikirnya, sampai saudara aku waktu itu bilang, itu lo ada Dedek Gemes gitu. Terus aku mikir, oh iya, Gemes kan hal yang biasa diucapin sama orang-orang kayak gitu. Makanya akhirnya ya udah itu aja, lucu, simple dan gampang diucapin. Alhamdulillah untuk repeat order kita kenceng sih Kak. Jadi ada yang hampir seminggu tuh beli jus sampai 4 kali, 5 kali gitu kan. Kita bisa lihat di laporan GoFood ya, yang beli kakak ini lagi. Jadi customer lama kita sampai sekarang alhamdulillah masih ini sih. Dan kita juga nyimpan data-data customer kan di nomor WA gitu. Jadi masih sering interaksi banget. Kalau dari segi jus sih alpukat sih Kak. Alpukat, jambu sama mangga itu emang masih jadi favorit sampai sekarang. Cuman di Gemes juga ada menu smoothies. Kita ada pisang mix Oreo, pisang mix strawberry, avocado mix kopi. Nah itu juga lumayan sih di kita. Itu kayak signature-nya Gemes gitu. Kalau Gemes tuh alhamdulillah di Sidoarjo jus yang pertama kali pakai packaging gelas ukuran gede yang 22 oz itu. Terus Gemes yang packagingnya lumayan lah dari segi desain. Gemes juga kata customer sih rasanya lebih kental, lebih enak gitu daripada jus-jus lain. Emang kita ngutamain itu sih,
kalau namanya kuliner kan pasti balik-baliknya di rasa sih Kak, kata customer sih kayak gitu. Tantangannya dulu awal-awal itu namanya orang usaha kan mikirnya bisnis jalan, owner jalan-jalan gitu kan Kak. Ternyata nggak segampang itu sih usaha. Sama dulu awal-awal aku nggak karyawan dulu awal-awal keluar masuk. Mungkin dulu kita mikirnya karyawannya kita nggak dapat yang benar. Tapi kalau setelah saya flashback ya emang dulu leadership saya masih kurang kayak gitu. Saya masih kurang yang namanya training. Dulu sempat saya punya satu outlet pertama saya itu udah mulai jalan. Saya kasih ke karyawan, terus tambah sepi, akhirnya tutup. Saya mikir kenapa ya kayak gitu. Ternyata emang dulu saya cuma ngajarin takarannya, tapi saya nggak ngajarin gimana sih cara pelayanan yang benar, gimana sih cara handle customer yang baik kayak gitu. Ya susah dukanya di situ sih. Awal-awal merintis dulu naik turunnya bisnis kayak gitu. Gemes habis ini kita bakal ada peremajaan. Emang dari awal kita pengennya 5 tahun bakal ada kayak rebranding. Kita udah nyiapin kayak logo baru, desain kemasan baru, sama menu-menu baru juga untuk mungkin kalau nggak akhir tahun ini ya awal tahun depan kita bakal ada refresh lah, Mas, inovasi-inovasi lagi. Untuk sementara kita emang masih fokus ke jus sih Kak. Tapi nggak menutup kemungkinan ke depan kita juga bakal ada camilan-camilan kayak gitu, makanan-makanan pendamping lah ya. Tetap bisa eksis, masih bisa berkembang, gemesnya bisa lebih bantu karyawan-karyawan lagi gitu, karena banyak sekarang kan pengangguran makin banyak, orang-orang di desa juga nyari pekerjaan susah gitu. Pengen kita sih dari Gemes ini buka lapangan pekerjaan baru bermanfaat untuk orang banyak Kak.